Halo, saya Ian Vedasi Teguh dari Universitas Kristen Indonesia. Saya ingin menyampaikan presentasi pendek mengenai tracer study untuk evaluasi pendidikan. Saya akan memulai presentasi ini dengan membaca apa yang tertulis dalam Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah. Banyak lapangan pekerjaan yang hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya juga terjadi dengan laju yang sangat tinggi. Dalam masa yang dinamis ini, perguruan tinggi harus merespons dengan cepat dan tepat. Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka membawa kita dalam satu kenyataan bahwa perubahan di luar kampus atau di luar tembok universitas itu sangat pesat, sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan agar kita jangan sampai ketinggalan zaman. Saya ingin kita masuk ke dalam apa itu evaluasi pendidikan. Kita melihat betapa besarnya visi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan pada suatu saat mungkin kita harus mengevaluasi apakah kebijakan Kampus Merdeka Belajar ini memang berguna bagi mahasiswa dari perguruan tinggi. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan mengenai evaluasi pendidikan, yaitu evaluasi pendidikan internal dan evaluasi pendidikan eksternal. Internal adalah kualitas pembelajaran atau proses serta hasilnya, yaitu output dari proses pendidikan. Evaluasi pendidikan eksternal mencakup output dan outcome pendidikan. Outcome adalah salah satunya keterserapan di pasar kerja. Mengapa kita perlu melaksanakan evaluasi pendidikan? Evaluasi pendidikan diperlukan untuk perbaikan kualitas pendidikan dan pelayanan pendidikan dalam rangka menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi berbagai perubahan yang akan mereka hadapi setelah mereka lulus nanti. Oleh sebab itu, kita dapat mempersiapkan mahasiswa dengan kompetensi yang gayut dengan kebutuhan zaman melalui rancangan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kita juga harus mengingat mengenai link and match dengan dunia industri dan dunia kerja, sehingga gap antara dunia pendidikan dan dunia kerja menjadi sempit atau tidak lebar. Di mana peran tracer study dalam evaluasi pendidikan? Tracer study adalah satu metode untuk melacak keberadaan lulusan setelah mereka lulus. Jadi, pada saat kita melaksanakan survei yang kita sebut dengan tracer study, kita akan melihat peran lulusan kita di dunia kerja. Kita akan melihat juga pergerakan mereka sejak mereka lulus sampai mereka mendapatkan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan mereka yang mereka lakukan pada saat survei berlangsung. Tracer study juga membantu kita dalam memetakan pasar kerja melalui kacamata pencari kerja, yaitu lulusan kita yang berjuang atau mendapatkan pengalaman bagaimana mendapatkan pekerjaan dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan sewaktu mereka kuliah di tempat kita. Kita juga akan mendapatkan informasi yang amat berharga untuk beberapa tujuan di bawah ini, yaitu apakah kurikulum yang kita buat sudah sesuai untuk membentuk mahasiswa kita dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
yang menjadi tuntutan pasar kerja. Apakah para lulusan kita dapat bersaing di pasar kerja dengan berbagai kompetensi dan pengetahuan yang mereka dapatkan sewaktu mereka kuliah di tempat kita? Dan apakah mahasiswa menyadari tuntutan pasar kerja pada saat mereka masuk ke dunia kerja? Juga yang lebih penting lagi, apakah mahasiswa tersebut sadar bahwa berbagai pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki belum tentu cocok dengan pekerjaan atau aktivitas yang mereka hendak lakukan di pasar kerja. Dalam research study, kita juga harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan kita untuk evaluasi pendidikan. Contohnya, apakah ilmu pengetahuan dan kompetensi yang didapat selama mereka kuliah itu dapat mereka gunakan di dunia kerja? Apakah pengetahuan yang mereka dapatkan sudah cukup membawa mereka pada posisi yang sekarang ini, ataukah mereka sebenarnya tidak menggunakan sama sekali pengetahuan yang mereka dapatkan di dunia pendidikan, di institusi tempat mereka kuliah, di dalam pekerjaan yang mereka tekuni sekarang ini? Dan apakah kelebihan dan kekurangan kompetensi yang mereka dapatkan selama mereka kuliah untuk pekerjaan yang mereka tekuni selama ini, dan lain-lain. Research study merupakan satu survei untuk mendapatkan berbagai informasi dari lulusan kita. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk merancang suatu kuesioner yang dapat menangkap informasi-informasi yang kita perlukan. Jadi kalau research study hendak digunakan untuk mengevaluasi pendidikan, maka pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan evaluasi pendidikan, termasuk di dalamnya pelayanan pendidikan, perlu kita masukkan di dalam kuesioner kita. Jadi jangan lupa merancang pertanyaan-pertanyaan untuk suatu research study tidak bisa sembarangan. Harus dirancang dengan sedetail mungkin agar kita tidak kehilangan informasi-informasi yang ingin kita dapatkan dari pasar kerja. Research study biasanya dikirim kepada lulusan kita pada satu waktu tertentu dan harus dikirim kepada satu cohort, artinya kepada sekelompok lulusan yang lulus pada tahun yang sama. Gunanya adalah untuk mendapatkan informasi yang seragam, sebab tahun kelulusan mereka itu merupakan tahun tantangan di mana mereka pertama mencari pekerjaan atau masuk pada masa transisi sebelum mereka mendapatkan pekerjaan pertama mereka. Oleh sebab itu, pada saat merancang research study, kita harus mengingat pertama, seperti yang saya sebutkan di awal, pertanyaan-pertanyaan harus mencakup seluruh informasi yang akan kita dapatkan dari lulusan, dan research study dikirim kepada satu kelompok lulusan yang lulus pada tahun yang sama. Terima kasih.